Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Tadi sudah sempat terputus ya dengan Prof. Abdul Qadir. Prof. Selamat pagi. Pagi, Prof. Selamat pagi. Alhamdulillah suaranya sudah baik-baik saja. Prof, menanggapi ini, meskipun harganya turun, tapi kan tetap masih banyak masyarakat yang keberatan. Terutama tadi ada 2 poin yang disampaikan diantaranya oleh Pak Said Didu soal mekanisme bahwa ini barang publik harusnya untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan perusahaan. Yang kedua soal harga juga menjadi sorotan yang disampaikan tadi Pak Said Didu. Kemenkes menjawab ini gimana, Prof? Ya, terima kasih, Mas. Jadi memang bahwa mengenai harga ini memang sangat dinamis sebenarnya. Kenapa sangat dinamis? Karena memang harga untuk barang habis pakai, harga reagen dan sebagainya itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Jadi pada tahap awal-awal, kira-kira awal-awal COVID-19 pada tahun bulan-bulan Juli 2000, itu harga bahan habis pakainya itu sangat tinggi. Kita masih pernah mendengar harga hazmat saja itu sampai 600.000. Sekarang hazmat tidak sampai 100.000 harganya. Jadi turunnya itu sekitar 500%. Ini juga menyebabkan harga untuk PCR ini juga tarif real-time PCR ini juga kita lakukan penyesuaian tentang harga tersebut. Nah, adapun pertanyaannya kenapa harus dilakukan tes PCR pada moda transportasi misalnya untuk pesawat terbang? Oleh karena kan kita mengetahui bahwa sekarang ini sudah ada izin pemerintah bahwa pesawat terbang bisa memenuhi kapasitasnya sampai 90%. Artinya apa? Dengan kapasitas 90% itu tentunya maka physical distancing tidak bisa dicegah. Kemudian juga kita tahu bahwa pesawat terbang itu adalah ruangan tertutup, sehingga kemungkinan terjadinya penularan di dalam pesawat terbang itu sangat tinggi. Oleh karena itulah maka kita menggunakan tes PCR untuk melakukan screening dan mendeteksi siapa saja akan ada pesawat tentunya diharapkan dan dipastikan bahwa dia tidak membawa virus COVID-19. Oke, Prof. Maaf saya potong. Yang menjadi pertanyaan publik begini, Prof. Kalau kita melihat runtutan kejadiannya ya, ini kan harga PCR bisa dibilang variatif ya, karena di awal 900.000, terus kemudian turun lagi 495, dan sekarang turun di Rp275.000. Kenapa baru saat ini? Ya, ini tentunya sesuai dengan dinamika harga pasar seperti itu. Jadi kita juga dalam menentukan harga ini tentunya adalah melalui investigasi dan audit yang dilakukan oleh BPKP dengan melakukan survei harga pasar mengenai alat-alat termasuk juga barang habis pakai, dan survei itu dilakukan sampai langsung ke lapangan juga dengan melihat harga di dalam e-katalog seperti itu. Oke. Dan itu ternyata memang selama ini sudah banyak laboratorium yang memperlakukan harga 200 di bawah 300.000. Oke. Nah, Prof, kalau itu memang pada harga pasar, tadi concern yang disampaikan Pak Said Didu adalah gini. Bahasanya mungkin begini ya, Prof ya. Bisa nggak sih pemerintah mensubsidi gitu sehingga tidak terbebani nih masyarakat yang akan bepergian atau yang memiliki kewajiban tes PCR ini gitu? Ya, saya kira pemerintah akan memikirkan itu, dan tentunya pemerintah juga akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara yang tersedia. Tapi saya kira pemerintah tetap komitmen bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Oke, baik, itu jawaban yang disampaikan Prof. Abdul Qadir atas yang disampaikan tadi Pak Said Didu. Saya mau geser lagi ke Bu Neti. Bu Neti, kalau Pak Said Didu kan sudah ada minimal 2 poin lah tadi ya, soal mekanisme dan juga harga begitu. Kalau Bu Neti mungkin punya pandangan lain soal kewajiban PCR ini untuk penumpang transportasi udara. Ya, pertama saya ingin menyoroti ada 40.000 lebih ya orang yang menandatangani petisi penolakan PCR. Jadi artinya kebijakan ini memang direspon negatif oleh masyarakat. Mengapa? Karena yang pertama, kebijakan ini sangat membingungkan. Beberapa waktu yang lalu orang naik pesawat cukup dengan antigen, tapi kemudian tiba-tiba sekarang pada saat kasus melandai, kemudian juga vaksinasi digalakan, tiba-tiba ada kewajiban menunjukkan hasil negatif melalui tes PCR. Jadi menurut saya ini sesuatu yang tentu saja membuat masyarakat bertanya-tanya, ada apa sebetulnya? Nah, yang kedua, saya juga ingin bertanya kepada pemerintah ya. Kalau di sini ada Prof. Qadir, mungkin bisa dijawab juga. Sebetulnya seperti apa sih prosedur testing itu? Kalau kemudian kita bicara tentang screening method menggunakan PCR, kan seharusnya setelah orang dites, dia tidak berkeliaran, tidak bepergian kemana-mana gitu. Jadi artinya hasil negatif
itu sebetulnya hanya didapatkan pada saat orang dites kemudian hasilnya keluar. Nah, kalau kemudian setelah itu dia berkeliaran, sangat mungkin terpapar atau tertular ya COVID-19. Jadi artinya saya ingin mempertanyakan prosedur testingnya. Kemudian yang ketiga, bahwa kemudian ada petisi, ada penolakan, ini sebetulnya karena memang harganya sangat memberatkan. Jadi kebijakan ini memberatkan masyarakat. Jangan pernah bilang 300.000 itu murah ya. Pada masa pandemi, apalagi Kepres nomor 12 tahun 2020 belum dicabut, penetapan bahwa kita masuk pada bencana nasional non-alam yang disebabkan oleh pandemi, tentu ini berdampak secara ekonomi ya bagi banyak masyarakat. Nah, oleh karena itu penurunan harga yang dilakukan dalam waktu cepat begitu ya, dari 495 jadi 300, kemudian turun lagi jadi 275. Justru ini makin menguatkan asumsi publik, ada apa sebetulnya? Ya, kalau kemudian dari awal bisa jauh lebih rendah, kenapa kemudian pakai menguji masyarakat gitu ya, menguji publik gitu dengan harga-harga yang mengindikasikan ada motif bisnis atau motif ekonomi. Dan terakhir tentu saja Bu Neti, ini Bu Neti, maaf saya potong. Tadi yang Bu Neti ingin pertanyakan langsung saja dijawab dulu oleh Prof. Abdul Qadir. Silakan, Prof. Iya, jadi memang saya kira ini justru pemerintah ingin melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Ya, meskipun sekarang ini kasus kita melandai, meskipun sekarang ini kita punya positivity rate di bawah 5%, tapi itu tidak berarti bahwa itu nol. Artinya apa? Potensi untuk terjadinya penularan masih tetap ada seperti itu. Dan tentunya kita harus mencegah. Jangan sampai kasus yang terjadi pada bulan Juli tahun ini misalnya yang serangan kedua, itu bisa terjadi pada tahun-tahun berikutnya atau pada bulan-bulan berikutnya. Kita tidak ingin lagi mendapatkan kasus seperti itu. Oleh karena itulah tentunya dengan prinsip kehati-hatian dari pemerintah, dengan prinsip bagaimana kita menerapkan PPKM secara bertahap, maka tentunya pemerintah mempunyai kewajiban untuk tetap melindungi masyarakat untuk jangan sampai tertular lagi dengan penyakit COVID-19. Nah, itu Prof, maaf saya potong. Begini, tadi yang ingin saya fokuskan pertanyaan seperti ini. Tadi kan Bu Neti mengatakan, kalau memang niatnya untuk upaya pengendalian angka kasus COVID-19, ini bagaimana mekanisme testingnya? Kalau orang di testing misalnya PCR gitu negatif, tapi kemudian ini ada beberapa pelonggaran, kemudian juga moda transportasi dibuka. Nah, ini terus bagaimana, Prof? Ya. Justru dengan adanya moda transportasi yang dibuka inilah, dan adanya kelonggaran inilah, maka tes PCR itu diwajibkan. Seperti itulah. Adapun pertanyaan dari Ibu Neti tadi, misalnya saja seseorang itu sudah dilakukan tes PCR, kemudian pada saat itu dia justru jalan kemana-mana, kemungkinan tertular lagi, itu memang besar kemungkinan ada tertular. Karena kita tidak tahu bahwa ini adalah barang yang tidak kelihatan. Namun demikian kita harus melihat Ibu Neti bahwa penularan itu ada yang namanya masa inkubasi. Masa ini tidak berarti bahwa saat ini kita tertular langsung positif. Tidak, itu memerlukan masa inkubasi. Masa inkubasi ini tentunya antara 4 sampai 7 hari. Sehingga dengan demikian, pada masa-masa itu dianggap bahwa orang tersebut mungkin dalam tubuhnya mengandung sudah tertular COVID-19, tetapi dia belum punya potensi untuk menularkan dan belum mempunyai gambaran klinis yang jelas pada pasien tersebut. Oleh karena itulah maka kita tentukan waktu untuk berlakunya PCR itu adalah maksimal 3 hari. Seperti itu. Oke. Nah, gimana Bu Neti, itu tadi sudah dijawab ya apa yang disampaikan oleh Bu Neti sama Prof? Ya, sebetulnya kalau memang penerapannya atau pemilihannya adalah gold standard, Prof, dengan menggunakan tes PCR, seharusnya prosedur yang lain juga ditempuh begitu ya. Seperti misalnya karantina atau karantina sebelum dia betul-betul naik pesawat begitu. Atau mungkin akan lebih efektif jika orang di swab antigen langsung berangkat gitu kan, langsung dipastikan dia tidak berinteraksi, tidak melakukan kontak erat dengan masyarakat secara luas ya. Jadi setelah dites dinyatakan negatif atau antireaktif, kemudian berangkat ya dengan moda transportasi udara misalnya, seperti itu. Itu mungkin lebih efektif ya, menunjukkan bahwa kondisi negatif itu betul-betul dipenuhi seperti itu. Oke, baik. Saya juga mau ke Prof. Abdul Qadir lagi gitu ya, untuk menjawab tadi juga yang disampaikan Bu Neti. Ini kalau
Prof, dibaca nih. Apa namanya, kalau kita baca di narasi di media sosial, Pak Said Didu sudah sempat menyinggung, Bu Neti juga. Apa ya, dengan adanya kebijakan kewajiban PCR ini kan banyak publik akhirnya berasumsi ada kepentingan bisnis nih Prof ya. Apalagi tadi harganya tinggi kemudian sekarang rendah. Banyak bertebaran narasi-narasi seperti itu. Sebenarnya pemerintah merespon dan juga menjawab tudingan-tudingan ini, asumsi-asumsi ini, narasi-narasi ini tuh seperti apa sih Prof? Ya, jadi sebenarnya begini. Ini yang pemeriksaan PCR yang berbayar adalah pemeriksaan PCR yang atas kepentingan pribadi, artinya atas kepentingan seseorang yang akan bepergian dan sebagainya. Adapun pemeriksaan PCR untuk kepentingan epidemiologi, penelitian epidemiologi, surveillance misalnya, dan tracing dan testing, maka itu digratiskan oleh pemerintah. Pemerintah tidak akan menarik bayaran karena itu adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi selama ini tolong dibedakan bahwa tidak semua pemeriksaan PCR itu dibayar oleh masyarakat. Ada beberapa pemeriksaan PCR yang justru menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai public good di situ. Tetapi untuk mereka-mereka yang atas permintaan sendiri dan kebutuhan sendiri ingin melakukan perjalanan misalnya, maka inilah yang dilakukan pembayaran. Terus terang, harga memang ini sangat fluktuatif. Ini juga disebabkan oleh karena perubahan harga bahan habis pakai yang ada di pasar seperti itu. Halo? Oke, baik. Ya. Nanti oke. Ada motivasinya pribadi atau untuk kepentingan epidemiologi gitu ya. Nanti saya meminta tanggapan juga dari Pak Said Didu dan juga Ibu Neti ya, apa yang disampaikan oleh Prof Abdul Qadir. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali sesaat lagi.